Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Lamongan, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas 5C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi perilaku yang diampu oleh Ibu Sutri Handayani, SEMAK. Kami akan mempresentasikan tentang konsep aspek perilaku pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati, NIM 0719100083. Perkenalkan, nama saya Mujayati Mandasari, NIM 0719100095. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahfiroh, NIM 0719100099. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Khalifa, NIM 0719101003. Perkenalkan, nama saya Trisa Salsabella, NIM 0719101006. Berikut materi yang akan kita jelaskan. Teori motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik dari luar individu itu sendiri. Ada beberapa teori motivasi, yaitu yang pertama, teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Yang kedua ada teori MC Cleland atau teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga, teori Clayton Alderfer atau teori ERG. Yang keempat, ada teori Herzberg atau teori dua faktor. Selanjutnya yang kelima ada teori keadilan. Yang keenam, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Yang ketujuh, teori Viktor H. Fromm atau teori harapan. Yang terakhir adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Berikut proses pengambilan keputusan. Sejak 1990 memperkenalkan proses pengambilan keputusan normatif yang meliputi 7 tahap, yaitu 1. Mengklarifikasi dan mendefinisikan problem. 2. Mengembangkan kriteria pemecahan masalah yang baik. 3. Mengembangkan alternatif. 4. Membandingkan alternatif dengan kriteria. 5. Pemilihan alternatif pemecahan. 6. Implementasi keputusan. 7. Monitoring keputusan dan balikan. Pengambilan keputusan organisasi. Definisi pengambilan keputusan dan urgensinya. Pengambilan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah atau problem karena ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Tetapi dalam menetapkan sebuah masalah dan sebuah keputusan tergantung cara menginterpretasikan. Misalnya, terjadi penurunan penjualan sebesar 2%, PTA menganggap bahwa 2% penurunan tersebut masih bisa diterima sehingga tidak perlu mengambil satu tindakan tertentu. Sedangkan PTB menganggap bahwa 2% penurunan tersebut merupakan satu permasalahan yang serius sehingga perlu ada tindakan perbaikan untuk mengatasi hal tersebut. Jenis pengambil keputusan. A. Terprogram, yaitu suatu keputusan yang terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. B. Tidak terprogram, yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi. Alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. 2. Resiko adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi, kemungkinan terjadi dan kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai. 3. Ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Adapun 3 model proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. 1. Model rasional, 2. Model kreativitas, dan 3. Model intuisi. Selanjutnya pengambilan keputusan oleh pendatang baru.
versus pakar. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat yang terjadi. Sedangkan para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data dibagi ke dalam 3 komponen. 1. Pengujian informasi. 2. Integrasi pengamatan dan temuan. 3. Pertimbangan. Selanjutnya, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kepribadian mengacu pada cara atau metode seseorang dalam menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. 2. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi atau menambah mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen mempengaruhi kejadian di masa depan. Informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa di masa lalu, tidak dengan sendirinya dapat merubah dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian di masa depan beserta konsekuensinya. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi yang berfokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses tersebut menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan apabila kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.